bisa jelaskan kegiatan pada hari ini dan depannya seperti apa? Hari ini sebenarnya memang intinya adalah kami mau mensosialisasikan, mengajak semua pihak untuk bergabung untuk mensukseskan acara Peace Walk dan Peace Forum. Jadi ini memang kami launching kegiatan sekaligus juga mengajak semua pihak mungkin yang banyak belum tahu apa sih Laskar Prabowo 08. Jadi sekalian juga kami menjelaskan bagaimana kami hari ini, bagaimana relawan yang harusnya melakukan apa dalam pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Nah, dalam kesempatan ini, kenapa kami juga mengundang para tokoh seperti Pak Kiai Eman dari mewakili para tokoh agama dan juga akademisi, juga dari Bang Angga yang sudah jalan mewakili dari pengusaha dan juga birokrat. Ya, kita tidak mungkin lakukan itu sendiri para relawan, tapi kita harus bahu membahu. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah tidak lebih untuk mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Di mana posisi Laskar Prabowo 08 itu yang selalu kita dengungkan, kita sebagai relawan tidak harus duduk ambil bagian, tapi kita semua bisa melakukan dari yang terkecil dengan kita melakukan perdamaian. Nah, wujud nyatanya akan kita lakukan di Peace Walk kemarin, yang akan datang di hari ini. Rencana siapa aja tokoh-tokoh agama misalnya yang akan datang? Di tanggal di Peace Walk tanggal 23 itu dalam rundown-nya itu akan dibuka dengan doa oleh Kiai Haji Kiai Haji Maksud Hidayatullah, tapi dalam kegiatan berikutnya adalah pelepasan 8 burung merpati sebagai logo perdamaian. Nah, itu diantaranya ada diagendakan Pak Hasim Joyo Hadikusumo, kecuali nanti memang ada yang mewakili. Yang terkonfirmasi hadir adalah Dekan FAUI Bapak Arulian, Bapak Kapolda Metro, Bapak Handoyo Budi Sejati, Ibu Lani Bambang, siapa lagi? Ada 8 tokoh. Setelah itu akan kita melakukan peace walk, dimulai dengan 80 anak-anak dari SDN 02 Depok melakukan marching band, dan akan ada anak-anak dari Unhan yang berjalan termasuk rombongan-rombongan. Nah, di belakangnya akan ditutup dengan 2 barongsai. Kita akan mengitari mulai dari Bundaran HI, Sarina kembali Bundaran HI. Juga ada panggung hiburan, ada 80 door prize. Jadi teman-teman, ayo ajak semua keluarga, saudara, para relawan, ramaikan hari itu. Kita bersama-sama menggaungkan perdamaian dengan berjalan kaki, menambah teman, menambah kerukunan, dan juga sehat berolahraga. Pesertanya sendiri dari mana aja? Dari berbagai golongan, Bebas. saat bebas. Nanti dari kami akan ada shawl warna biru yang menjadi ini, dan akan diberikan kupon door prize. Gitu. Yang dalam e-invitation itu sudah ada 2.400-an. Saat ini mendaftar khusus bisa atau langsung datang aja? Langsung datang, karena kami tidak terbuka untuk semua. Tapi yang sudah melakukan dalam arti yang memang relasi dan relawan itu sudah 2.400-an. Bu, ini hanya sekedar seremoni atau akan ada kelanjutan dengan acara perdamaian ini? Kelanjutan. Kita tidak berharap menjadi satu kali aja. Jadi kalau hari ini kita gaungkan, kita encourage semua orang untuk melakukan, mulai dari, jadi tidak hanya Peace Forum, walaupun Peace Forum itu sesuatu, ya kan? Peace Walk kita lakukan dalam masyarakat, semuanya berjalan. Saat Peace Forum, agendanya dimulai dengan 6 tokoh lintas agama, dilanjutkan dengan dialog dengan tema Bhinneka Tunggal Ika Harmoni Menuju Masyarakat Indonesia Emas. Yang terkonfirmasi menjadi pembicara adalah Bapak Jaya Suprana mewakili budayawan, Ibu Christine Hakim mewakili seniman, ada Romo Heri mewakili rohaniwan, ada Warek 3 Unhan mewakili akademisi, dan ada yang masih dalam konfirmasi Ketua DPD RI Bapak Sultan. Prediksi peserta berapa? Itu hanya 100. Kenapa hanya 100? Di akhir dialog itu, setelah dialog kita akan penyerahan lukisan yang tadi yang Pak Ki Gamblang buat. Setelah itu akan ada tur ke terowongan per 10 orang. Dan kami ada keynote speaker Bapak Menteri, Bapak Imam Besar, sehingga menyesuaikan waktu maghrib, jadi hanya bisa 100 orang acara tersebut. Dan itu alhamdulillah disampaikan sudah terkonfirmasi hadir, dan itu semua orang-orang besar. Nah, kita berangkat dari kita tidak bicara perdamaian hanya dalam bentuk narasi orang besar, sampai ke orang-orang kecil, sampai ke semua masyarakat di forum, itu yang kita gaungkan. Stop hari itu tidak, harapannya menjadi kegiatan rutin dan teman-teman juga melakukan kegiatan serupa karena sudah diperangkasai oleh Laskar Prabowo 08, tapi tidak hanya Laskar Prabowo 08 yang melakukan. Kita tularkan semua mau lakukan kegiatan seperti itu. Yang minggu pagi itu berapa pesertanya? Prediksi yang minggu pagi? Kami berharap karena ada keinginan beberapa teman dan pihak yang mau mencatatkan, semoga insya Allah bisa mencapai 10.000. 10.000.
Untuk dress code sendiri Dress code-nya bebas. bebas. Ibu di banyak bidang ini kan ada pendidikan, sosial, budaya. Kenapa memilih untuk istilahnya itu agama gitu Bu? Apakah itu lebih penting atau seperti apa gitu? Mungkin Bapak Kiai yang lebih berkompeten menjawab. Monggo Bapak. Ya, saya kira kalau kita sudah bicara Bhinneka Tunggal Ika, kan kalau kita bicara semuanya kan jadi diwakili oleh beberapa tokoh. Jadi dalam rangka apa? Kebersamaan. Insya Allah mereka semua juga memahami tentang kebersamaan kalau sudah dibicarakan oleh beberapa perwakilan atau tokohnya masyarakat yang bicara. Ketika itu adalah kepentingan umat, kepentingan semua umat, saya kira semuanya insya Allah mereka akan sangat mensupport dan mendukung segala sesuatu. Depannya untuk topik-topik lain pasti akan diangkat gitu ya Bu, ke depannya. Pastinya insya Allah. Oke, makasih. Seperti tadi Pak Kiai sampaikan juga, silakan berperan tapi dengan talenta masing-masing. Nah, underline di sini buat kami, karena kami menyandang Laskar Prabowo 08, silakan ikut aktif, ikut ambil bagian, tapi kondisikan, letakkan Bapak Prabowo sebagai orang yang dimuliakan karena kita menyambang nama tersebut. Jadi mohon maaf, jangan sampai ada relawan atau apapun yang mengatasnamakan Laskar Prabowo 08 untuk dalam tanda petik ikut ambil bagian cari proyek, jangan. Itu artinya kita menjual nama Bapak Prabowo. Kita berani memakai nama tersebut, nama itu artinya harus kita jaga dan kita muliakan. Itu underline yang menjadi tugas kami. Jadi bukan jumlah berapa DPD dapat DPC, tapi bagaimana kita menjadi warga yang mendukung masyarakat yang bermartabat. Saya rasa salah satu contoh tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Kiai sebagai anggota Dewan Pembina kami, Laskar Prabowo 08, bahwa wujud nyata yang sudah dikatakan tadi sudah ditawarkan apabila ada anak-anak yang memang kurang mampu ingin bersekolah, ingin kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, bisa dirampung di sana, bisa dipersilakan. Saya rasa itu sudah salah satu bentuk wujud nyata daripada program kerja kita dari Laskar Prabowo 08. Mungkin di dalam waktu dekat juga sudah kita rencanakan untuk buka puasa bersama dengan anak-anak yatim, bersama anak-anak panti. Itu akan kita lakukan di Masjid Istiqlal. Saya pikir itu juga salah satu wujud nyata daripada kelanjutan, kesinambungan daripada program kerja dari Laskar Prabowo 08. Saya rasa demikian. Berkaitan dengan buka puasa bersama, kami tidak pernah mau eksklusif. Sesuai dengan kemampuan kami memang suka dengan akademik. Kami tidak eksklusif, kami inklusif. Kalau kemampuan kami mungkin cuma 80, tapi kalau ada teman-teman atau relawan yang lain yang mau, ayo kita buat 800. Ada lagi yang mau, ayo kita buat 8.000. Jadi kami mengajak semuanya untuk kita mendukung Bapak Prabowo. Lakukan dengan apa yang kita bisa lakukan, seperti Bapak Kiai tadi sampaikan. Kita bisa bermanfaat banyak orang, kalau tidak bisa minimal di kelompok yang kecil, tidak bisa minimal kita tidak mengganggu. Baik, terima kasih. Terima kasih ya.